Bapak Ibu, selamat malam. Kita bertemu kembali, bersekutu kembali dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini 1 September 2021. Kita akan masuki kebaktian kita. Mari sama-sama kita mengambil saat teduh kita. Kita masuki votum dan salam. Kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita mengangkat pujian dan kita berdiri dari Kidung Jemaat 9 ayat yang pertama dan yang kelima. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita mempersiapkan Alkitab kita yang akan kita baca dan renungkan di kebaktian rumah tangga di malam hari ini, yaitu surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang
dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian umat-Mu di sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani. Tuhan senantiasa kami yakini bersama dengan kami. Bahkan ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah berkenan untuk senantiasa imanen dalam keseharian kami, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, lepas keluarga, bahkan juga ya Tuhan di tengah-tengah kami mengisi pekerjaan masing-masing dengan segala tanggung jawab yang ada pada diri kami. Ya Tuhan, semuanya itu adalah ibadah yang boleh kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, tentu ada banyak pengalaman-pengalaman yang kami jumpai di sepanjang kehidupan kami ini, baik pengalaman-pengalaman yang membawa kesukacitaan, namun juga ada pengalaman-pengalaman yang membawa kami kepada kesedihan. Ada pengalaman-pengalaman yang membawa kepada kami suatu keberhasilan, namun ada juga pengalaman-pengalaman yang membawa kepada kami untuk boleh mengalami kegagalan. Ada pengalaman-pengalaman ya Tuhan ketika kami menjalani kehidupan penuh dengan kekuatan dan kesehatan, namun juga ada kalanya ya Tuhan kami mengalami sakit. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa apapun pengalaman kehidupan yang mensejarah dalam diri kami, itu semua ya Tuhan tentu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Kami yakin ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengisi kami, Engkau memperlengkapi kami, Engkau mendidik kami untuk bertumbuh semakin dewasa dalam iman kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah setiap pengalaman yang ada pada kami, baik pengalaman-pengalaman ketika kami harus menempuh perjalanan yang mendaki, berliku-liku dalam kehidupan ini, semuanya itu ya Tuhan, semakin memperlengkapi kami untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami sungguh percaya juga bahwa dalam kami berjalan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan gelombang ini, ya Tuhan tentu kami percaya bahwa sahabat kami adalah Tuhan sendiri dan firman yang senantiasa menjadi pegangan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, jika pada malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang mengarahkan hati dan pikiran kami, jiwa kami, bahkan seluruh keberadaan diri kami, supaya kami dapat mengenal, mengerti, menghayati ya Tuhan akan apa yang Tuhan ucapkan lewat firman Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Bahkan juga ya Tuhan, ajarkan kami semua supaya kami dimampukan untuk dapat menghayati firman Tuhan, dan juga Tuhan mendidik kami supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, agar senantiasa kami berbuka hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Demikian juga ya Allah bagi hamba-Mu yang pada saat ini akan Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda firman Tuhan sang kebenaran. Ya Tuhan, berkati segala persiapan yang sudah dilakukannya. Berkati ya Tuhan kiranya mulut dan bibirnya, supaya apa yang akan diucapkan dan disampaikannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Dan ajarkan juga ya Tuhan kiranya hamba-Mu bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada untuk dapat menyambut firman Tuhan penuh dengan kesukacitaan. Jadikan kami Tuhan seperti tanah yang subur, supaya dapat menyambut firman Tuhan, mengakarkannya, menumbuhkannya, dan membuahkannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan,
Karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya bacakan demikian bagi sidang jemaat sekalian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berbahagia tentu adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dalam kesempatan kita beribadah dalam kebaktian rumah tangga adalah satu bagian dari firman Tuhan yang beririsan dengan firman Tuhan yang kita sudah renungkan dalam ibadah minggu yang lalu, ibadah 29 Agustus yang sudah kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menegur Yesus ketika itu tentang
murid-muridnya, tentang murid-muridnya yang makan dengan tidak mencuci tangan, tentang murid-muridnya yang dianggap oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah melanggar dan tidak taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam adat istiadat dan tradisi orang-orang Yahudi bangsa Israel ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada hari Minggu yang lalu, tentu kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan kegerejaan kita, maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritiknya dengan satu respon yang sangat keras. Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika itu supaya mereka jangan munafik. Supaya mereka jangan munafik. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti terlebih dahulu kenapa Tuhan Yesus merespon dengan sangat keras terhadap sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik dengan sangat keras apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata memang bahwa sesudah orang-orang Israel kembali dari tanah pembuangan di Babilonia, lalu mereka sangat bersemangat untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Itu yang dikerjakan kira-kira pada tahun 518 sebelum Masehi sampai dengan tahun 416 sebelum Masehi, di mana orang-orang Yahudi sangat bersemangat untuk membangun bait Allah. Mereka membangun tentu tidak saja yang berkaitan dengan sarana-sarana fisik, tetapi juga mereka membangun berbagai kelengkapan penata layanan bagi umat Tuhan di Yerusalem ketika itu. Termasuk Bapak Ibu Saudara bahwa para pelayan-pelayan di bait Allah pun tidak hanya terdiri dari orang-orang Lewi, tetapi juga di sana ada orang-orang yang disebut sebagai kelompok-kelompok ahli Taurat. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ada kelompok orang-orang Farisi, dan yang terakhir ada kelompok orang-orang Saduki. Tentu Bapak Ibu Saudara, dengan semakin banyaknya kemudian pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan dalam satu tempat rumah Tuhan di tempat ibadah ketika itu, tentu akan semakin baik. Sehingga akan semakin banyak orang yang terlayani dengan semakin banyaknya pelayan. Dan kita semua tahu bahwa masing-masing kelompok ini, baik Lewi, kemudian ahli Taurat, Farisi, dan juga orang-orang Saduki, masing-masing memiliki fungsinya tersendiri di bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kita catat dari konteks pembacaan kita pada minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengetahui bahwa semenjak itulah kemudian ada begitu banyak muncul peraturan-peraturan tambahan. Peraturan-peraturan tambahan, ketentuan-ketentuan tambahan, peraturan-peraturan turunan, ketentuan-ketentuan turunan, bahkan kemudian mengatur berbagai hal yang ngejelimet ketika itu.
Bahkan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cuci tangan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cuci atau mandi sesudah pulang dari pasar, bahkan juga bagaimana mengatur mencuci kendi, mencuci peralatan dapur dan seterusnya, saudara. Itulah peraturan-peraturan yang begitu banyak, bahkan dicatat hampir 613 peraturan-peraturan turunan yang diciptakan masa itu. Dan kita perlu tahu apa tujuan dari membuat peraturan-peraturan seperti itu. Tujuannya adalah supaya mereka kelihatan baik. Tujuannya adalah supaya mereka kelihatan suci. Tujuannya adalah supaya mereka kelihatan kudus. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengkritik keras apa yang diucapkan oleh orang-orang Farisi ketika itu. Mereka hanya ingin menampilkan sisi luar dari diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka hanya ingin menampilkan kulit mereka dalam sikap hidup mereka sebagai persekutuan umat Tuhan. Sehingga dengan sangat tajam Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka dalam bacaan kita pada minggu yang lalu dengan mengutip khotbah Yesaya, mengatakan bahwa hai kamu orang-orang munafik dan seterusnya. Kita mengerti bahwa kata munafik itu menunjuk pada pura-pura. Kata munafik itu menunjuk pada realitas kepura-puraan. Supaya yang kelihatan baik, padahal isinya enggak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu maka dalam perenungan kita pada minggu yang lalu 29 Agustus kita diingatkan supaya dalam kehidupan kegerejaan kita, dalam kehidupan persekutuan kita, dalam kehidupan keberimanan kita, kita harus fokus hanya pada hukum Tuhan. Kita harus fokus hanya pada ketentuan-ketentuan Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan kepada ahli Taurat ketika itu. Kita harus fokus kepada hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai, jangan ditambah-tambah lagi. Jangan ditambah-tambah lagi dengan hal-hal yang ngejelimet, bahkan kemudian tambahan ketentuan-ketentuan yang disebut dengan apa yang disebut dengan paradosis itu. Yang disebut dengan paradosis adalah adat istiadat itu Bapak Ibu Saudara, adalah ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang banyak, bahkan juga mengingatkan kepada kehidupan kebersamaan, keberagamaan kita, kehidupan rohani kita, untuk kita fokus hanya kepada hukum Tuhan, fokus pada ketaatan akan firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara bagian dari firman Tuhan juga yang diungkapkan dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Pada bagian lain Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa menarik pemahaman dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Ketika Tuhan Yesus menyebut bahwa ada dua dasar tentang bagaimana orang yang menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman. Orang yang menjadi pendengar firman saja adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir.
Ketika ada badai, ketika ada banjir, maka rubuhlah rumah itu. Kenapa? Karena dibangun di atas fondasi, dibangun di atas dasar yang tidak kuat, dibangun di atas dasar yang tidak kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman dan melakukannya, maka ia akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika datang banjir, ketika datang hujan sekalipun, karena dibangun di atas dasar yang kokoh, maka rumah itu tidak akan rubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kembali diingatkan oleh Yakobus dalam bacaan kita. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Orang yang sedang berkaca baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Digambarkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, hukum yang sempurna yaitu Kristus sendiri. Hukum yang memerdekakan orang yaitu Kristus Yesus sendiri. Ia bertekun di dalam Kristus, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu juga mengetahui konteks dari surat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu surat Yakobus. Surat Yakobus adalah 7 surat umum, 7 surat Katolik yang ada dalam kitab Perjanjian Baru. Sebagai surat umum Bapak Ibu Saudara, maka jelas bahwa surat Yakobus yang ditulis diduga oleh para ahli, ditulis oleh salah satu dari 12 murid Yesus. Pada tahun kira-kira tahun 45 sampai dengan tahun 49 sesudah Masehi. Maka Bapak Ibu Saudara, surat ini adalah surat yang dialamatkan kepada umum. Surat Katolik adalah surat yang dialamatkan kepada pembacanya sebagai pembaca umum publik Bapak Ibu Saudara. Surat ini dikirim kepada semua jemaat. Tentu ada maksud Bapak Ibu Saudara kenapa Rasul Yakobus menulis surat ini secara umum. Tidak hanya dialamatkan kepada satu jemaat saja seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus dan seterusnya. Tapi surat ini adalah surat yang dikirim secara umum. Publik mendengar surat ini, tentu Bapak Ibu Saudara ada maksud dan tujuan dari penulis. Maksud dan tujuan adalah amat penting. Amat penting Bapak Ibu Saudara karena apa? Karena Yakobus ingin menjelaskan hubungan antara iman dan perbuatan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang ingin di-stressing, inilah yang ingin ditekankan oleh penulis surat Yakobus kepada jemaat pendengar, kepada jemaat penerima surat ini. Ia ingin menegaskan, ia ingin menekankan hal yang amat penting, yaitu hubungan antara iman dan perbuatan. Kepada siapa? Kepada semua orang Kristen yang menjadi pendengar surat ini, yang menjadi penerima surat ini. Dan kenapa surat ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, bahwa kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan memang adalah karena kasih karunia Allah dan iman. Semua orang Kristen harus mengerti, semua orang Kristen, kita semua harus tahu, memahami bahwa kekristenan itu mengajarkan bahwa keselamatan, saya selamat, kita selamat, itu karena kasih karunia Allah. Kita selamat karena iman kita kepada anugerah Allah.
Sola gratia, kita selamat karena Kristus yang sudah mau mati untuk kita. Kita selamat karena Kristus yang mau berkorban untuk kita. Allah yang menjadi manusia. Allah yang mau berkorban untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Itulah yang disebut dengan kasih karunia, dan kita beriman kepada kasih karunia itu. Itulah yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menyelamatkan kita. Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman kepada kasih karunia Allah, yaitu iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Intinya Paulus mengatakan manusia diselamatkan karena iman, bukan perbuatan. Tetapi pada pihak lain Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana mempertemukan kedua hal ini Bapak Ibu Saudara? Tentu keduanya ini adalah benar. Keduanya adalah benar. Karena ketika orang beriman, maka orang beriman adalah orang yang mengalami perubahan diri. Statusnya sudah menjadi baru. Bukan lagi anak-anak malam, tetapi anak-anak siang. Kita bukan lagi manusia lama, tapi kita adalah manusia baru Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui Bapak Ibu Saudara oleh iman kita kepada Kristus Yesus, oleh iman kita kepada kasih karunia Allah. Dan setiap orang yang beriman terhadap kasih karunia Allah, setiap orang yang sudah diperbaharui menjadi manusia baru, bukan lagi manusia lama, maka outputnya ia harus menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah Bapak Ibu Saudara titik temu antara apa yang mau ditekankan oleh Yakobus dalam bacaan kita pada malam hari ini. Supaya kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita sebagai orang beriman harus menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Menjadi orang beriman Bapak Ibu Saudara harus menghasilkan, memancarkan kasih karunia Allah, cahaya kebenaran dimanapun kita berada. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Karena dikatakan di ayat yang ke-26, jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak mengekang lidahnya itu punya arti yang banyak. Lidahnya tidak dipergunakan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan hal-hal yang positif. Tidak mengekang lidahnya, maka ia dikatakan menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh Yakobus, sangat praktis apa yang diingatkan oleh Yakobus tentang apa itu ibadah yang sejati, tentang apa itu hidup beriman Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat yang ke-27 dinyatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah konkret mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirimu sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya ibadah yang sejati adalah ibadah yang dinyatakan dalam tindakan-tindakan konkret keseharian di mana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ibadah yang konkret adalah ibadah di mana kita mewujud nyatakan kedirian kita untuk tidak sekedar menutup diri kita untuk diri kita sendiri. Tetapi ibadah yang sejati adalah orang-orang yang membuka dirinya bagi orang lain.
untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Inilah Bapak Ibu Saudara yang didorong oleh penulis surat Yakobus kepada jemaat diaspor. Didorong oleh Yakobus, surat ini dikirimkan kepada jemaat secara umum, bahkan juga kepada kita semua jemaat Tuhan di GKP Yerubel Cibubur, supaya kita senantiasa menyatakan ibadah yang sejati itu dalam kehidupan kita. Lagu pelengkap Kidung Jemaat bisa menjadi sebuah refleksi untuk kita tentang apa itu arti ibadah yang sejati. Ada lagunya itu ya, ibadah yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, gitu. Teruskan aja lagu itu. Dan silahkan dicari di pelengkap Kidung Jemaat. Dan itu akan menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk kita mewujudkan ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi pelaku firman, tidak hanya sekedar pendengar firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat nyanyian responsoris KJ 284, Pengikut Kristus nyanyilah. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengiringi persembahan kita dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 298 untuk teknis persembahan. Saya kira kita semua sudah memahami apa yang harus kita nyatakan dengan teknis yang ada. KJ 298. Selalu
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita akhiri bersama nanti dengan kita menyatakan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami percaya selama bumi didiami berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami, sembah syukur padamu kami naikkan. Burung-burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Ya Tuhan, itulah ungkapan iman kami atas Tuhan yang senantiasa menyediakan segala sesuatunya untuk kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan juga ya Tuhan dalam kehidupan kami selaku persekutuan gereja Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak berkat yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami yang berlimpah-limpah. Dan pada saat ini ya Tuhan kami sudah menyampaikan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menguduskan persembahan kami, supaya boleh berguna dalam rangka mendukung pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, bahkan juga mungkin ada yang belum memberikannya. Oleh karena segala keterbatasan yang ada, biarlah ya Tuhan berkat-Mu Tuhan nyatakan bagi seluruh kami umat Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami ingin membawa dalam doa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gereja Kristen Pasundan Jemaat Yeruel Cibubur yang senantiasa Tuhan peliharakan, yang senantiasa Tuhan tuntunkan dalam wujud persekutuannya untuk menjadi gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati kiranya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh penata layanan, program-program kegiatan yang ada, baik dalam koordinasi majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi, bahkan juga pengurus-pengurus sektor, bahkan juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, supaya melalui pelayanan yang kami wujud nyatakan itu, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan yang ditinggikan. Bahkan juga ya Tuhan biarlah kiranya pertumbuhan dan pembangunan iman bagi kami semua jemaat Tuhan senantiasa boleh mewujud hanya kepada kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin mengingat ya Tuhan, sekaligus kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam keterbaringan sakit, bahkan juga ya Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan. Yang tak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, namun kami yakin ya Tuhan Engkau Allah yang mengenal dan Allah yang mengetahui keberadaan kami semua. Biarlah ya Tuhan pada saat ini mohon kiranya tangan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah ya Bapa setiap saudara-saudara kami yang sakit, hanya dengan pertolongan dan bahkan juga kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Berkati ya Tuhan setiap obat yang dimakan diminum. Berkati ya Tuhan setiap upaya-upaya pengobatan, upaya-upaya medis yang dilakukan, supaya dalam pertolongan dan berkat Tuhan ada kesembuhan yang dinyatakan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga ingin membawa dalam doa kami untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, kedukacitaan, demikian juga ya Tuhan pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan-pergumulan pekerjaan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, biarlah ya Bapa Engkau mengenal segala keadaan kami, Engkau yang mengenal ya Tuhan segala keberadaan umat-Mu.
Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau menopang kami, menguatkan kami. Bahkan Tuhan jugalah yang berkenan untuk memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami juga ingin memanjatkan doa kami. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan kehadirat-Mu untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati kiranya para pemimpin kami semua di setiap tingkatan yang ada, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, tentu dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya dengan hikmat yang dari Tuhan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan juga ya Tuhan, kiranya apapun yang mereka lakukan semuanya itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan juga ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, Engkau berkati ya Tuhan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, bersama-sama dengan segenap bagian masyarakat yang ada. Biarlah ya Tuhan, apa yang dilakukan boleh mewujudkan upaya jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaktian rumah tangga yang boleh terselenggara. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami angkat. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penopang, pendukung ibadah kebaktian rumah tangga ini. Baik pemusik, prokantor, tim multimedia, majelis yang bertugas, dan bahkan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami untuk mewujud nyatakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati ya Tuhan kiranya kehidupan kami, bahkan juga Tuhan berkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan jika sebentar malam ya Tuhan kami akan beristirahat, biarlah ya Tuhan lindungan dan penyertaan-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua, supaya kami boleh beristirahat dengan baik di malam hari ini. Dan pada hari esok Tuhan bangunkan kembali kami dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, sehingga kami dimampukan untuk dapat terus menjalankan tugas panggilan iman yang Tuhan percayakan kepada kami semua, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bapa dalam sorga, inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, dan Tuhan yang mengajar kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita semua berdiri, kita mengangkat pujian penutup dari KJ 429.
Mari Bapak Ibu Saudara kita merendahkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat malam Bapak Ibu, tetap sehat, tetap prokes, Tuhan memberkati.